Hasil World Most Literate Study tahun 2016 oleh Central Connecticut State University, tingkat literasi Indonesia ada pada posisi atau pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei setelah Botswana. Tidak banyak dari kita yang menjadikan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan. Bahkan jarang sekali ada orang yang jika sehari saja tidak membaca, dia merasa stres. Ada nggak ya orang yang jika sehari saja tidak membaca, dia merasa stres? Kalau sehari nggak baca gimana? Stres, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Apandi, senang rasanya dapat kembali menjumpai para sahabat semua. Tentu dengan harapan sahabat semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu. Dengan spirit berbagi cerita dan inspirasi, pada video kali ini saya ingin menyajikan hasil wawancara saya, hasil ngobrol-ngobrol saya dengan seseorang yang mempunyai kebiasaan membaca, bahkan menjadi sebuah kebutuhan ya. Dan seperti di awal saya katakan, jika sehari saja tidak membaca, dia merasa stres. Nah, sebelum membahas itu, terlebih dahulu izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang tingkat literasi Indonesia yang ditempatkan pada peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Jadi di bawah negara kita yang terakhir yaitu Botswana. Ya, baru Indonesia dan di atasnya adalah Thailand. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tingkat literasi bangsa kita begitu rendah? Bahkan menurut PISA nih, tahun 2015 ya, Indonesia itu ada pada peringkat 62 dari 72 negara yang disurvei. Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa tingkat literasi kita begitu rendah? Nah, menurut Hairil Abdini, salah seorang dosen Universitas Indonesia, ada 4 faktor yang menyebabkan tingkat literasi bangsa kita rendah. Dari 4 faktor itu, salah satunya adalah rendahnya minat baca. Mengapa minat baca begitu rendah? Nah, masih menurut Hairil Abdini, bahwa pada masa sebelum kemerdekaan, para siswa AMS atau SMA ya untuk pribumi pada waktu itu diwajibkan untuk membaca 25 judul buku. Bayangkan, diwajibkan untuk membaca 25 judul buku. Nah, setelah Indonesia merdeka, kewajiban itu tidak ada, dihapuskan. Nah, mungkin itulah ya salah satu faktor yang menyebabkan minat baca menjadi sangat rendah. Apalagi di tengah pandemi yang masih melanda nih negara kita dan negara-negara di dunia, tingkat keterbacaan kita otomatis melorot, sangat menurun drastis ya. Seiring dengan menurunnya juga omset penjualan para penerbit buku. Saya pernah membaca di sebuah media online bahwa para penerbit tengah berjuang untuk melawan anjloknya penjualan buku-buku mereka. Walaupun sudah dilakukan berbagai cara ya, penjualan online dan sebagainya, tetapi tetap tidak dapat mampu atau tidak mampu menggenjot penjualan buku mereka. Mungkin itulah yang menjadi penyebab saat ini di masa pandemi, apalagi ya saat ini, tingkat keterbacaan kita begitu rendah. Namun ada satu sosok yang menarik perhatian saya, walaupun di tengah pandemi ya, yang dia tidak terpengaruh seolah-olah tidak terpengaruh oleh pandemi ini, karena kebiasaan membaca itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi beliau. Nah, siapakah beliau ini? Ya, beliau adalah seorang ibu pedagang kaki lima yang menjajakan makanan khas Jepang, yaitu takoyaki. Jadi si ibu pedagang takoyaki ini berjualan sehari-hari itu di depan sekolah tempat saya mengajar. Nah, menariknya ketika saya ingin membeli takoyaki, hampir 2 menit saya berdiri di hadapannya, itu dia tidak menyadari bahwa saya ada di sana. Mengapa? Ya, karena beliau sedang membaca. Baru setelah ditegur beberapa kali, beliau sadar bahwa ada seorang pembeli, tepatnya ada saya ya di depannya. Dan waktu itu pun saya bertanya-tanya kepada beliau, buku apa sih yang dibacanya? Dan inilah videonya. Campur-campur aja ya.
Buku yang dibaca apa aja? Banyak sih Pak, cuma kayak apa aja, buku-bukunya tuh kemarin kena banjir yang tahun lalu, jadi habis. Bukunya macam-macam yang dibaca, novel Kebanyakan sih kayak biografi. Kusno, yang kabarnya Prim atau enggak yang kemarin apa? Yang masalah itu loh Pak, atau enggak apa aja sih? Tapi emang udah jadi kebiasaan ya. Kalau sehari nggak baca gimana? Stres Pak. Stres. Nah ini menarik ya. Jadi kalau sehari nggak baca kan berarti ini udah edik ya. Artinya udah nagih gitu ya. Kalau sehari nggak baca, stres. Ini menarik ini, keren. Mbak, tadi kan kalau nggak baca sehari stres ya. Kenapa stres gitu? Soalnya gini Pak, dulu saya itu kan dibilang kakak saya nggak bisa baca cepet. Dulu waktu masih kecil, masih SD, saya tuh diadu sama adik untuk baca cepet. Oh, baca cepat ya. Nah saya tuh nggak bisa. Akhirnya kakak cuma bilang lambat banget sih lu bacanya. Jadi itu saya cuma ingin tahu aja kok katanya lambat banget baca. Akhirnya semua koran atau apa aja yang nggak bisa kayak kepala atau apa saya baca. Pokoknya ada tulisannya dibaca gitu. Akhirnya ya udah jadinya Jadi di alam bawah sadar, baca tuh jadinya mengasihkan ya. Jadi kayak kebutuhan gitu ya. Oke, itu bagus. Ada pesan nggak nih buat anak-anak sekolah gitu? Sekarang kan pandemi, belajar di rumah. Nah kebanyakan itu waktunya kan di rumah, belajarnya sebentar. Tapi sama anak-anak itu ya waktu yang banyak itu bukan untuk kegiatan membaca, malah game gitu. Nah, ada pesan nggak nih? Siapa tahu anak-anak termotivasi gitu. Jadi ya. Saya sih baca itu jendela ya, jendela buat buka ke dunia. Oh. Jadi nggak cuma stuck di sini aja, karena dengan baca kita bisa mimpi, kita keluar dari Indonesia, bisa kemana-mana, bisa melihat dunia itu luas. Oke. Ini menarik banget ini. Ya. Jadi dengan membaca wawasan kita semakin bertambah ya. Tidak hanya nggak cuma baca pendidikan aja, tapi semua pokoknya baca. Dan dari baca itu kita bisa memperoleh manfaat ya. Banyak ya, terutama pengetahuan kita jadi semakin luas. Nah sahabat, mudah-mudahan video tadi dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk kedepannya lebih baik lagi, dan tentu saja kita senantiasa mampu untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita, dan tentu saja melek literasi. Apa itu melek literasi? Ya sebuah kesadaran yang timbulkan baik dari internal maupun eksternal, untuk kita mampu menyerap informasi dan memahami apa informasi itu yang suatu ketika diperlukan kita dapat menggunakannya. Silahkan Anda cek sendiri, Anda coba datang ke si ibu penjual takoyaki ini, ajak ngobrol, saya yakin nyambung. Karena buku yang dibacanya atau bahan bacaannya ternyata begitu beragam, apa saja dia baca. Saya sendiri merasa iri kepada beliau, karena saya sendiri terus terang belum mampu menjadikan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semua ke depannya lebih baik, dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat, like, komen, dan tentu saja subscribe channel ini bagi yang belum. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Apandi, berbagi cerita dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.